Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Irfan Ahmad Wicaksono. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa UISI Angkatan 2016. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pengelompokan data tanpa menggunakan data training. Algoritma yang dipakai tidak memiliki target variabel tertentu. Aplikasi unsupervised learning ini sangat banyak, teman-teman. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan unsupervised learning dalam penentuan kelulusan skripsi dan unsupervised generated 3D shape learning from natural image. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, sekarang kita masuk pada penelitian pertama yang akan kita review. Penelitian pertama ini berjudul Unsupervised Generated 3D Shape Learning from Natural Image. Tujuan penelitian: 1. Menyediakan prosedur untuk menghasilkan generatif model yang mempelajari representasi tiga dimensi menggunakan metode unsupervised dari sebuah gambar asli secara jelas. 2. Mengenalkan render terdefinisi baru yang menjadi dasar untuk mendapatkan model generatif berkualitas tinggi. 3. Menganalisa setup pembelajaran guna menghindari ambiguitas dalam sebuah proses unsupervised learning. Metode yang digunakan. Prinsip dari metode yang digunakan yaitu membangun mapping dari random vektor hingga menjadi sebuah objek 3D yang berisi tekstur dan koordinat, seperti dapat dilihat pada gambar di samping. Selain itu, kita juga akan menghasilkan gambar latar belakang yang disebut sebagai scene representation. Guna menghasilkan pandangan dari sebuah scene, dibutuhkan sebuah viewport yang disebut kamera representation. Selanjutnya, gambar scene representation dan kamera representation akan digabungkan menggunakan differential render R sehingga menghasilkan sebuah gambar. Generator G dilatih atau diajarkan dengan cara menginputkan sampel zero min Gaussian dalam kurung Z agar sampel Gaussian dapat dimapping ke dalam scene representation M sehingga menghasilkan gambar asli. Sementara diskriminator D akan menghasilkan gambar palsu. M sama dengan G dalam kurung Z adalah representasi dari bentuk tiga dimensi gambar yang telah kita ambil sebelumnya. Hasil penelitian. Satu hal yang menjelaskan penggunaan supervision yaitu penggunaan dataset FFHQ tersusun dengan baik di pusat gambar. Kami menyatakan bahwa metode kami tidak menggunakan sinyal implicit supervision apapun selain gambar itu sendiri. Lebih lanjut, seperti yang telah dibahas, pemusatan objek tidak akan relevan saat background dan objek memiliki 3D mesh dan tekstur yang sama. Kontrasnya, metode yang memakai anotasi tidak bisa menggunakan dataset yang lebih rumit, yang tidak memiliki anotasi. Poin lain adalah dorongan untuk mengenerate permukaan secara unsupervised, karena ada beberapa dataset beranotasi banyak. Pertama, kami memiliki FFHQ karena datasetnya sangat jelas dan keinginan kami untuk mendemonstrasikan bentuk 3D dari hasil unsupervised learning. Kedua, kami yakin unsupervised learning adalah metode yang tepat untuk menjalankan proses ini meskipun tersedia fungsi anotasi. Metode unsupervised dapat dikembangkan untuk mengelola dataset yang tidak memiliki atau tidak menyediakan fungsi anotasi. Penerapan jaringan syaraf tiruan dengan algoritma perseptron pada pola penentuan nilai status kelulusan sidang skripsi. Nah, ini adalah penelitian kedua yang akan kita bahas, di mana dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan nilai status kelulusan sidang skripsi, kita juga mengaplikasikan
fungsi dari unsupervised learning. Tujuan penelitian. Tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami metode jaringan syaraf tiruan perseptron. 2. Menganalisis variabel data yang digunakan dalam proses penentuan status kelulusan sidang skripsi. Dan 3. Merancang proses perseptron untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian. Metode yang digunakan. Metode perseptron digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu metode dari jaringan syaraf tiruan, di mana terdapat sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Dalam membangun sebuah jaringan, user harus memiliki data-data seperti alpha, bobot, threshold, bias, jumlah variabel input, nilai variabel input, dan target atau output yang akan digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian sistem. Hasil penelitian. Pada sistem jaringan syaraf tiruan yang telah dibangun, dapat melakukan analisa pada penentuan status kelulusan sidang skripsi, khususnya pada mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, berdasarkan data input yang sudah ditentukan. 2. Sistem jaringan syaraf tiruan dengan algoritma perseptron ini dapat membantu dalam memastikan untuk pengambilan keputusan agar proses penentuan kelulusan sidang skripsi tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Keren juga kan penerapan unsupervised learning? Kalau kalian ada pertanyaan atau saran, tulis aja di kolom komentar. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.